Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-ayah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita dengan kasih sayangnya segala nikmat yang tidak mungkin kita hitung. Mulai dari nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, bahkan seluruh rezeki yang berlimpah sampai dengan hari ini. Tak lupa salat serta salam kita curahkan, kita limpahkan pada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau masih bisa kita rasakan manisnya Islam sampai pada kita hari ini, pada keluarga kita, pada sekolah kita, pada negara kita, Islam yang kita cintai gitu ya. Hadirin sekalian, telah disampaikan di awal tadi di surat Al-Qadar di ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Seperti di pertemuan sebelumnya telah dibahas keistimewaan-keistimewaan yang ada pada bulan Lailatul Qadar, maka pada kesempatan kali ini akan kita bahas bagaimana cara Rasulullah SAW menghidupkan Lailatul Qadar. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW sangat bersungguh-sungguh dalam menghidupkan 10 malam yang terakhir dibandingkan malam-malam sebelumnya. Lalu pada hadis yang kedua, Nabi SAW telah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beliau mengencangkan sarungnya. Ini sebuah kiasan yang mana ditujukan ya, bahwa Nabi itu menjauhi istri-istrinya gitu ya. Nabi menghidupkan malam-malamnya dengan sholat, berzikir, membaca Al-Quran, dan dengan wirid-wirid dan dengan doa-doa. Nabi membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadirin sekalian, malam Lailatul Qadar ini sebuah malam yang luar biasa, yang mana dia lebih baik dari 1000 bulan. Tatkala kita mampu menghidupkan malam Lailatul Qadar atau mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka luar biasa kebaikan yang bisa kita raih, luar biasa pahala yang sangat banyak yang bisa kita raih ketika kita menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Pada saat kapan malam Lailatul Qadar itu? Maka tadi dijelaskan bahwa 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yang mana tidak dijelaskan secara spesifik pada hari apa, pada tanggal berapa, atau pada hari keberapa. Hal ini dimaksudkan agar kita menghidupkan seluruhnya, rekan-rekan sekalian. Bukan hanya pilih-pilih atau bukan hanya di tanggal-tanggal tertentu atau hanya malam-malam ganjil saja. Nah, bagaimana cara Nabiullah SAW menghidupkan malamnya? Telah dijelaskan dalam hadis sebelumnya. Yang pertama adalah beliau mengisinya dengan sholat malam. Jadi luar biasa ya, seberapa banyak pahala yang bisa kita raih ketika rakaat demi rakaat sholat malam yang kita lakukan dikalikan dengan 1000 bulan. Lalu yang kedua adalah Nabi menghidupkan malamnya dengan berzikir. Dengan berzikir gitu ya, maka hati akan menjadi tenang. Namun dalam setiap zikirnya gitu ya, rekan-rekan sekalian, ketika dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, sekali lagi betapa banyak kebaikan yang bisa kita raih gitu, di dalamnya. Lalu yang berikutnya adalah telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya,
bagaimana Al-Quran ini menjadi satu mukjizat yang spesial bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepada kita selaku umatnya. Dan ketika kita membaca Al-Quran yang mana diganjar dengan 10 kebaikan, satu hurufnya dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, begitu dahsyat, begitu luar biasa pahala yang bisa kita raih. Lalu hal ini biasanya dibungkus dengan satu amalan, ya, yaitu beriktikaf gitu. Jadi kita duduk, ya, setelah sholat isya atau bahkan dalam sehari kita beriktikaf di masjid, meniatkan beriktikaf untuk Allah Subhanahu wa taala dan diisi dengan amalia harian kita, maka ini jadi sebuah bundling, jadi sebuah perangkat atau jadi sebuah kesatuan pahala yang begitu besar ketika kita mampu meraih malam Lailatul Qadar. Maka jangan sampai kita melewatkannya, jangan sampai kita lalai gitu ya dengan kehidupan dunia di akhir-akhir Ramadan, yang mana pada biasanya kita sibuk gitu ya dengan perlengkapan lebaran kita. Tapi bismillah, di Ramadan kali ini mari kita raih, mari kita kejar malam Lailatul Qadar. Kita bersibuk dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan malam-malamnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.